Sebuah monumen dibuat agar suatu peristiwa penting, heroik, penuh darah dan air mata, dapat dikenang serta diceritakan kepada anak cucu. Banyak tragedi terjadi dalam perjuangan merebut kemerdekaan maupun mempertahankannya. Kota Padang, sebuah kota kolonial di pesisir barat Pulau Sumatera, menyimpan banyak kisah perjuangan. Salah satu tugu bersejarah di Kota Padang terletak di Simpang Tinju, Siteba, sebuah tugu peringatan yang menginisiasi penamaan pertigaan tersebut karena dibuat mirip kepalan tangan berukuran besar. Tugu itu berada di Kelurahan Kampung Olo, Kecamatan Nanggalo, dibangun di tengah keramaian jalur utama. Bentuk fisik tugu yang mirip seperti kepalan tangan seorang laki-laki perkasa mengalahkan popularitas dari nama resmi yang diberikan terhadap tugu tersebut. Aslinya, tugu ini dinamakan Tugu Bagindo Aziz Can. Ia merupakan seseorang yang berjasa dan berpengaruh pada masa itu. Tugu itu diresmikan oleh Syarul Ujud, Wali Kota Padang ke-11 pada tanggal 19 Juli tahun 1985. Pemilihan bentuk kepalan tinju menggambarkan semangat dan perjuangan yang digalang oleh seorang Bagindo Aziz Can dalam mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia di Kota Padang. Bagindo Aziz Can merupakan wali kota Padang kedua. Ia memerintah pada saat Belanda hendak menduduki kembali wilayah-wilayah bekas jajahannya. Aziz Can dikenal sebagai seorang yang jujur, bertekad kuat, pantang mundur dan luwes. Ia menggantikan Mr. Abu Bakar Jar yang diangkat sebagai Residen Sumatera Timur. Penugasan tersebut membuat sang Mister harus berangkat ke tempat kedudukannya yang baru di tebing tinggi. Beragam kepahitan dalam perjuangan untuk mendapatkan pengakuan secara de facto dan de jure terhadap kemerdekaan Republik Indonesia di Kota Padang. Getirnya perjuangan dan tugas yang sangat berat serta berbahaya hanya mampu diemban oleh orang tulus yang satu tekad pengabdian, bersikap berani dan keberanian itu dijalani dengan penuh kebijaksanaan. Beragam sikap ditunjukkan oleh berbagai kelompok masyarakat Kota Padang setelah dibacakannya naskah proklamasi kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus tahun 1945. Respon yang beragam itu membuat keadaan di Kota Padang semakin panas. Ketidakpastian informasi berakibat munculnya problem baru yang memicu persengketaan sesama bangsa sendiri yang tidak percaya akan proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus tahun 1945. Hal itu berlangsung di bawah upaya Belanda untuk menduduki kembali wilayah-wilayah bekas jajahannya termasuk Kota Padang. Sesuai instruksi pemerintah pusat, Kota Padang harus dipertahankan. Dalam ancaman pendudukan kembali dari kerajaan Belanda, Aziz Can menerima amanat sebagai wali kota Padang. Pada tanggal 8 Januari tahun 1947, pemerintah Belanda meminta perundingan kembali dengan pemerintah Kota Padang. Tawaran itu diterima dan dilangsungkan pada tanggal 10 Januari tahun 1947. Dari pihak Republik Indonesia, hadir Wali Kota Bagindo Aziz Can, Sultan M. Josan, Dr. M. Jamil, Orangkayo Ganto Suaro dan Syamsu Anwar. Adapun di pihak Belanda hadir Debur, Van Straten dan Kapten Warner. Perundingan itu membahas penghentian tembak-menembak, penetapan garis demarkasi, pembentukan Polisi Negara Republik Indonesia dan status orang-orang tahanan. Adapun aspek militer, negosiasi dilakukan oleh perwakilan militer masing-masing pihak, yakni antara Kolonel Ismail Lengah dengan Kolonel Sluiter dari pihak Belanda. Pertemuan itu menghasilkan kesepakatan yang kelak dilanggar sendiri oleh pihak Belanda. Pada suatu sore di tanggal 19 Juli tahun 1947, sehari sebelum puasa tahun 1366 Hijriah, Bagindo Aziz Can bersama keluarga melakukan perjalanan menuju Padang Panjang. Ketika melewati Purus, mobil yang membawa rombongan Aziz Can dihentikan oleh Letnan Kolonel Van Erps. Aziz Can selanjutnya dinaikkan ke sebuah jeep milik tentara Belanda, lalu dibawa ke garis demarkasi Belanda di daerah Nanggalo. Kepadanya dijelaskan bahwa terjadi sebuah insiden di sekitar garis demarkasi sehingga wali kota perlu melakukan inspeksi. Tetapi, baru saja Aziz Can turun dari jeep yang ditumpanginya, sebuah peluru tepat mengenai leher dan seketika itu juga ia tewas di tempat. Akan tetapi, informasi tentang kematian Aziz Can memiliki informasi berbeda. Menurut 4 orang dokter yang melakukan pemeriksaan forensik terhadap jenazah Aziz Can, dijelaskan bahwa ada luka memar di belakang kepala bekas dipukul benda tumpul. Selain itu juga ada lubang bekas peluru di belakang telinga. Dengan pengawalan dari tentara,
dan iring-iringan dalam jumlah banyak, jenazah Aziz Chan dibawa ke Bukit Tinggi dan dimakamkan sebagai seorang pahlawan di Taman Bahagia. Sementara itu, tepat di tempat pembunuhan Aziz Chan, dibangun tugu atau monumen berbentuk tinju sebagai penghormatan terhadap sang patriot, agar perjuangannya dilanjutkan, dan semangat juangnya tetap dikenang.